Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Buol akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Delmianti, asal sekolah SMP Negeri 1 Biau. Saya Andi Susanto Purnomo dari SMP Negeri 2 Tiloan. Saya Raja Andi dari SMP Negeri 3 Tiloan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, saya dengar hari ini Bapak akan melakukan proses coaching dengan rekan Bapak. Ya Bu, insya Allah hari ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan guru saya. Jadi baiklah Pak, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Alhamdulillah dengan senang hati Ibu, karena itu akan membantu saya dalam meningkatkan dan mengembangkan coaching saya. Ya, jadi sebelum proses coaching ini kita akan berdiskusi terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Ya, siap Ibu. Bagaimana? Ya, jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Saya mau tanyakan terlebih dahulu, apakah Bapak sudah pernah menerapkan kegiatan coaching ini? Ya, alhamdulillah sudah pernah Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak ya sebelum melakukan coaching ini. Apakah Bapak berkenan? Ya, rencana saya Ibu, insya Allah saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching saya. Ya, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Ya, bagus sekali Pak. Jadi nanti saya akan membantu Bapak mengamatinya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu kompetensi mendengarkan aktif Ibu, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus pada kedua kompetensi tersebut. Iya Bu, ya. Ya, jadi untuk indikator atau ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa, Pak? Saya bisa memfasilitasi coaching saya untuk menemukan solusi dan masalah yang dihadapinya dengan menggali semua potensi yang ada padanya. Baiklah, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan coaching. Ya, insya Allah Ibu. Semangat Pak, semoga berhasil. Siap, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Raja. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Ya, apa kabar Pak Andi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Saya mengganggu tidak ini? Oh, Bapak? alhamdulillah saat ini lagi santai-santai. Ya, kira-kira ada apa ya Pak? Sepertinya ada hal yang penting yang ingin Bapak bicarakan. Iya Pak, jadi sebenarnya ada hal yang ingin saya bicarakan, cuma saya bingung ini mau cerita ke siapa, mau mengungkapkan keresahan hati ini ke siapa. Jadi setelah saya pikir mungkin ke Pak Raja lah saya mau cerita permasalahan saya ini Pak. Oh iya, alhamdulillah hari ini saya sedikit santai Pak. Memangnya ada apa ya Pak? Jadi begini Pak Raja, saya itu beberapa minggu belakangan ini menghadapi masalah di dalam kelas, di dalam pembelajaran itu ya, itu terjadi penurunan motivasi belajar. Kebetulan kan saya wali kelas ini Pak, wali kelas 7, khususnya kelas 7A. Jadi di awal semester kemarin itu saya sudah buat keyakinan kelas, kita sudah sepakati keyakinan kelas, dan semua siswa sudah sepakat untuk menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tapi akhir-akhir ini ya mungkin
entah mereka jenuh atau sudah merasa ingin mencari suasana baru, sehingganya mereka itu sudah mulai turun motivasinya. Ya, akibatnya jadi pembelajaran kurang kondusif, jadi anak-anak sering ribut di dalam kelas. Itu beberapa guru mata pelajaran lain juga sering mengeluhkan ke saya, itu Pak Andi bagaimana ini perwalian Bapak kalau di mata pelajaran saya sering ribut, sering tidak mencatat, itu Pak. Jadi saya kayak merasa bagaimana ya, sepertinya butuh pembaruan lagi, butuh ide-ide baru lagi Pak, seperti itu untuk menghadapi penurunan motivasi belajar siswa. Oh iya. Jadi kira-kira Pak, tujuan dari percakapan kita ini apa? Ya saya sebenarnya ingin menemukan solusi sih, menemukan jalan keluar untuk mengembalikan motivasi mereka yang sudah sempat menurun ini. Jadi mungkin Bapak bisa membantu saya untuk mengarahkan saya menemukan solusi gitu Pak. Oh, jadi Bapak ingin mendapatkan solusi ya? Iya. Iya, dari permasalahan yang Bapak hadapi. Iya. Kira-kira Pak, inti dari masalah Bapak itu seperti apa? Ya intinya itu sebenarnya Pak gini, kan kami itu sudah sepakat dalam kelas dengan keyakinan kelas bahwa ada beberapa, kemarin sih kita ada 6 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya yang paling saya titik beratkan sih memang kedisiplinan ya, kedisiplinan karena itu mencakup segala hal. Kalau kedisiplinan, kalau sudah disiplin pasti semua akan berjalan dengan baik. Itu yang saya tekankan ke perwalian saya seperti itu Pak. Jadi inti permasalahan saya itu sudah disiplinannya, malah di inti yang saya tekankan malah di situ yang menurun kedisiplinannya, sehingga akhirnya ya seperti itu, banyak sering tidak ikut pembelajaran, ada yang beberapa siswa yang bolos, ada yang di dalam kelas tapi tidak mencatat, seperti itu Pak. Itu efeknya. Oh iya. Tadi kan Bapak katakan di kedisiplinan ya. Kira-kira apa langkah apa yang Bapak lakukan agar siswa itu kembali lagi ke mereka bisa disiplin seperti yang Bapak harapkan? Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Baik, jadi begini, ini menurut pandangan saya sih, menurut perkiraan saya, mungkin mereka itu sudah mulai menurun motivasi belajarnya, kedisiplinannya berkurang. Itu mungkin boring dengan keyakinan kelas yang terlihat seperti monoton. Ya, kebetulan kita belum melakukan pembaruan. Jadi saya punya rencana sih, ini ide ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, bisa memperbaiki keadaan ini. Jadi keyakinan kelas itu tidak akan saya update, tapi ada pembaruan, ada hal baru yang saya ingin laksanakan di dalam kelas, yaitu dengan pemberian penghargaan, pemberian reward. Jadi rewardnya ini tidak dalam bentuk barang atau dalam bentuk hadiah, tidak, tapi dalam bentuk di dalam kelas itu saya ingin ada duta. Jadi ada duta-duta, misalnya ada beberapa kategori, ada duta kedisiplinan, ada duta kerapian, ada duta kebersihan, dan itu rencananya keinginan saya itu saya ingin terapkan per bulan ya. Jadi setiap bulan akan ada pemilihan duta kedisiplinan, duta kebersihan dan lain-lain gitu Pak. Itu rencana saya sih seperti itu. Oh, Masya Allah. Rencananya Bapak ini Masya Allah luar biasa bagus. Ini rencana yang terkuat sekali yang akan Bapak lakukan. Jadi Pak, kira-kira berapa persen keberhasilan yang rencana Bapak ini akan lakukan? Berapa persen ini akan berhasil? Ya, baik. Jadi kalau untuk ketercapaian sih saya optimis bisa sangat berpengaruh ini ya, karena apa ya, itu kan kalau bentuk penghargaan itu sama dengan kita apresiasi ya. Kalau anak-anak zaman sekarang kan mereka lagi senang-senangnya diapresiasi, lagi senangnya diberikan pujian dalam
sedikit senangnya diberikan tanggung jawab seperti itu. Jadi dengan memberikan tanggung jawab bahwa si A misalnya menjadi duta kebersihan untuk bulan ini, itu saya optimis itu akan bisa memantik teman-temannya siswa lain. Saya juga ingin menjadi duta seperti itu. Jadi kalau untuk ketercapaian saya optimis di angka, kalau di persentase ya mungkin insya Allah di 90% Pak. 90% ya. Jadi Pak, kira-kira menurut Bapak skala 1 sampai 10, Bapak ini berada di posisi keberapa skala 1 sampai 10 kan? Ya. Jadi keberhasilan Bapak untuk mencapai tujuan itu skala 1 sampai 10 itu Bapak di posisi mana? Ya kalau untuk skala keberhasilan sih ya dengan presentasi tadi 90% ya saya optimis di angka rentang skala 8 insya Allah. 8. Jadi skala 8 itu posisi yang Bapak inginkan atau mungkin lebih dari 8? Ya lebih, kalau untuk target ya, jadi target maksimal itu ya di maksimal udah di skala 10, tapi untuk awal ini saya menargetkan ke skala 8 dulu ya dengan keberhasilan sekitar 90%. Ya, jadi nanti setelah insya Allah saya menerapkan ide baru ini, kemudian saya evaluasi kembali untuk mencapai target ke 100% seperti itu. Oh gitu ya, Masya Allah. Jadi Pak, menurut Bapak, tadi kan Bapak bilang hanya masih sebatas di skala 8. Ya. Menurut Bapak, apakah ada metode lain atau rencana lain yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuannya Bapak itu sehingga mencapai skala 10? Ya. Gitu. Jadi kalau rencana lain, jadi artinya kan itu adalah satu ide, kemudian ide itu saya juga backup dengan alternatif. Jadi ketika ide yang pertama kurang maksimal, maka akan ada ide kedua. Jadi ide kedua mungkin ya insya Allah kalau memang tadi di awal sudah saya bentuk keyakinan kelas, kemudian terjadi sedikit penurunan, ya saya ingin melaksanakan ide tadi pemberian penghargaan. Ketika pemberian penghargaan juga kurang maksimal, ya bisa jadi saya akan merefresh kembali, mengupdate kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat itu. Jadi saya refresh kembali, saya gali lagi kemauan siswa itu seperti apa. Ya kalian inginnya di dalam kelas itu seperti apa. Itu rencana alternatif saya ketika pemberian penghargaan dengan menunjuk duta kelas itu kurang maksimal gitu Pak. Wih, luar biasa sekali ya, Masya Allah. Jadi kira-kira berapa lama jangka waktu yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan yang Bapak ingin capai? Ya insya Allah sih saya kalau untuk waktu ya, karena rencana saya untuk pemberian penghargaannya, pemilihan dutanya itu per bulan, jadi waktu yang saya alokasikan ya 1 bulan. Untuk awal ini saya mengalokasikan 1 bulan, itu sudah mulai dari persiapan saya, kemudian sosialisasi ke siswa juga bahwa akan ada pemilihan duta kelas, kemudian selanjutnya sampai ke penilaian, karena saya akan memilih duta berdasarkan penilaian yang saya amati dari dalam kelas itu, perilaku siswa dalam kelas. Jadi untuk waktu saya targetkan awal ini 1 bulan. Oh, 1 bulan ya. Apakah ada kriteria yang Bapak khususkan untuk mereka bisa mencapai duta yang Bapak ingin? Ya tentunya untuk kriteria jelas ada, untuk kriteria penilaian. Ya contoh misalnya duta kedisiplinan. Jadi kriterianya itu adalah siswa yang bisa disiplin, itu disiplin mulai disiplin waktu, disiplin belajar, kemudian disiplin berpakaian, dan yang paling penting adalah menjaga konsistensinya. Ya contoh misalnya si siswa A dia bisa katakanlah dalam disiplin waktu, dia datang tepat waktu selama 1 minggu berturut-turut, ya itu sudah mendapatkan nilai yang maksimal gitu, untuk penilaian pemilihan duta seperti itu. Jadi untuk kriteria setiap duta itu akan ada kriterianya yang nantinya itu menjadi tolak ukur saya untuk memberikan penghargaan, yaitu pemilihan duta kelas. Oh, seperti itu ya.
Jadi tadi kan Bapak membutuhkan waktu sebulan ya. Jadi mungkin prosedur pelaksanaannya itu seperti apa untuk mencapai mendapatkan duta yang diinginkan tadi seperti Bapak bilang. Iya, baik. Prosedurnya gimana? Ya, jadi prosedurnya begini. Jadi setelah saya rancang ide sebelumnya secara pribadi, secara individu, kemudian nantinya saya akan konsultasikan ya dengan kepala sekolah tentunya, kemudian dengan rekan-rekan guru juga. Kemudian setelah konsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, baru saya akan sosialisasikan ide saya ke siswa. Jadi bahwa di dalam kelas nantinya akan ada pemilihan duta kelas, dan saya akan melaksanakan prosedurnya itu yang paling penting adalah penilaian, pengamatan. Jadi observasi, saya akan melakukan observasi terhadap perilaku siswa setiap hari gitu. Oh, oke, baik Pak. Jadi dalam hal ini kira-kira siapa yang membantu Bapak untuk mendapatkan atau agar tujuannya Bapak itu bisa tercapai? Ya. Siapa yang bisa membantu? Ya, kalau rekan-rekan yang membantu sih saya banyak rekan-rekan guru, tapi saya mengkhususkan di sini saya akan meminta bantuan kepada yang pertama adalah guru BK yang secara spesifik mengurusi bidangnya itu perilaku siswa. Kemudian yang kedua adalah bagian kesiswaan, ya itu. Jadi saya akan menggandeng dua orang ini, bagian kesiswaan dan guru BK, untuk menjalankan ide saya di dalam kelas saya. Oh, luar biasa sekali. Jadi apakah hanya cukup 2 orang saja atau 3 orang? Berapa orang yang Bapak butuhkan? Apakah hanya di guru BK dengan bidang kesiswaan? Jadi untuk saat ini sih yang lebih berkompeten untuk membantu saya 2 orang itu, Pak. Oh, Ya, itu saja ya. Ya. Baik. Nah, jadi kira-kira dari percakapan ini apa yang bisa Bapak simpulkan? ya. Jadi artinya saya senang sekali sudah bisa berbincang-bincang dengan Pak Raja hari ini. Jadi saya sudah bisa mengungkapkan keresahan hati saya, permasalahan saya di dalam kelas yang tadinya saya bingung untuk menceritakan ke siapa. Jadi untuk percakapan hari ini alhamdulillah saya bisa tarik kesimpulan sangat membantu saya, sangat yang tadinya ide saya itu tidak terarah menjadi lebih terarah dengan dibantu oleh Pak Raja. Jadi masih ada yang perlu Bapak bicarakan? Alhamdulillah untuk saat ini ya sementara ini dulu ya Pak. Insya Allah setelah ini saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan-rekan yang berkompeten untuk membantu saya yang saya sebutkan tadi itu guru BK dan kesiswaan. Kemudian insya Allah saya mulai menjalankan misi saya, ide-ide saya yang insya Allah saya optimis bisa meningkatkan kembali motivasi belajar siswa. Amin. Insya Allah, Masya Allah. Idenya Bapak ini sangat luar biasa, semangat. Ya, jadi Bapak harus terus semangat, jangan putus asa. Ya. Jadi Pak Andi, kira-kira komitmennya Bapak untuk mencapai tujuan itu seperti apa? Ya, saya artinya dengan ide ini saya sudah harus berkomitmen bahwa saya harus bersemangat untuk melaksanakan ide ini. Jadi apa yang sudah saya rencanakan itu pastinya akan saya laksanakan untuk mencapai hasil dan tujuan yang saya inginkan, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Oke, baik. Itu saja. Oh iya, kira-kira tolak ukur keberhasilannya Bapak itu yang Bapak inginkan itu seperti apa tolak ukur keberhasilan? Jadi kalau untuk tolak ukur keberhasilan ya seperti di awal, karena siswa saya itu perwakilan saya sudah pernah melaksanakan disiplin positif di dalam kelas mereka ya, dengan pembentukan atau pembuatan keyakinan kelas ya. Jadi kalau untuk tolak ukur ya saya ingin kembali ke kedisiplinan yang sudah pernah mereka lakukan sebelumnya.
Jadi yang dia kondisinya siswa untuk apa namanya, untuk kondisi siswa untuk bisa berhasil menurut kriterianya Bapak itu apakah sudah pas atau masih perlu ditingkatkan atau kurang? Ya kalau untuk saat ini memang butuh peningkatan Pak untuk kriteria mereka, karena sebagian dari anggota kelas itu sudah mulai banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang itu melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati, seperti apa, tidak disiplin belajar, kemudian tidak saling menghargai, itu sudah mulai. Jadi untuk kriteria yang akan apa, kriteria peningkatan ya tentunya dengan merubah yang kelakuan atau perilaku yang negatif ini, dengan ide yang saya akan terapkan akan sedikit pelan-pelan, lambat laun itu menghilang menjadi perilaku positif yang seperti yang sudah pernah mereka lakukan sebelumnya. Sudah. Apakah sempat Bapak berpikir kendala yang akan Bapak hadapi? Ya, kalau untuk kendala ya saya sebelumnya sudah memikirkan ya, untuk kendala yang saya hadapi pasti ada. Terus bagaimana cara mengatasinya atau menyingkapi kendala yang akan Bapak hadapi? Ya, jadi kendala yang sudah saya pikirkan itu pasti adalah di waktu Pak, di waktu. Jadi artinya karena saya di sini akan melakukan observasi kepada perwalian saya, jadi otomatis itu akan ada waktu lebih ya. Jadi saya harus punya waktu lebih untuk mereka melakukan observasi. Sementara itu harus saya lakukan di sela-sela jam pelajaran, jam mengajar saya yang cukup padat Pak. Jadi permasalahan sebenarnya ada di waktu sih, saya bagaimana untuk membagi waktu saya di kira-kira di titik-titik yang bagaimana, di waktu-waktu yang bagaimana saya harus melakukan observasi. Mungkin ya bagiannya mungkin di awal, kemudian di akhir pembelajaran, seperti itu. Lebih ke waktu sih Pak kalau untuk kendala sih. Kalau yang lain-lainnya alhamdulillah sih kalau untuk pembuatan. Jadi pemberian penghargaan ini dengan pemberian sertifikat. Jadi ketika siapa yang terpilih menjadi duta, contohlah misalnya duta kebersihan, dia akan mendapatkan sertifikat ya. Dan kalau untuk kendala untuk apa pembuatan sertifikat, alhamdulillah ada beberapa teman yang membantu yang mahir di dalam bidang IT, dan saya juga alhamdulillah ya adalah kemampuan untuk membuat sertifikat seperti itu. Jadi untuk alat dan bahan itu tidak ada kendala. Yang saya anggap kendala itu hanya di waktu. Berarti di waktu saja ya? Iya. Jadi kira-kira dari percakapan ini apa yang bisa Bapak simpulkan? Ya, jadi artinya saya senang sekali sudah bisa berbincang-bincang dengan Pak Raja hari ini. Jadi saya sudah bisa mengungkapkan keresahan hati saya, permasalahan saya di dalam kelas yang tadinya saya bingung untuk menceritakan ke siapa. Jadi untuk percakapan hari ini alhamdulillah saya bisa tarik kesimpulan sangat membantu saya, sangat yang tadinya ide saya itu tidak terarah jadi lebih terarah dengan dibantu oleh Pak Raja. Jadi masih ada yang perlu Bapak bicarakan? Alhamdulillah untuk saat ini ya sementara ini dulu ya Pak. Insya Allah setelah ini saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan-rekan yang berkompeten untuk membantu saya yang saya sebutkan tadi itu guru BK dan kesiswaan. Kemudian insya Allah saya akan mulai menjalankan misi saya, ide-ide saya yang insya Allah saya optimis bisa meningkatkan kembali motivasi belajar siswa. Amin, insya Allah, masya Allah. Idenya Bapak ini sangat luar biasa, semangat. Ya, jadi Bapak harus terus semangat, jangan putus asa. Ya baik, Pak Raja, terima kasih ini sudah mau mendengarkan curhatan saya, mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan saya di dalam kelas. Ya, terima kasih juga tadi sudah mengarahkan saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Insya Allah kedepannya saya bisa lebih baik lagi, lebih bersemangat menjadi guru yang berpihak pada murid. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih kembali Pak
Andi sudah mau berbagi. Ya, insya Allah banyak hal yang saya bisa terima dari Bapak Ibu, insya Allah luar biasa. Jadi kalau begitu saya permisi dulu ya Pak ya. Terima Oke, kasih ya, sudah siap. mau berkonsultasi dengan saya ya. Saya permisi dulu Pak ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana tadi prosesnya Pak? Apa perasaan yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah tadi perasaan saya itu sedikit bahagia Ibu. Insya Allah tadi dengan melakukan coaching tadi dengan menggunakan alur Tirta, saya merasa sangat bersemangat bisa menerapkannya Ibu. Ya, alhamdulillah ya, saya sudah melihat tadi, mengamati apa proses coaching yang Bapak lakukan dengan pendekatan Tirta. Ya, saya melihatnya sudah cukup bagus, sudah cukup lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab, semua sudah Bapak terapkan tadi. Iya Bu, alhamdulillah saya akan terus berusaha untuk lebih baik lagi dan melakukan proses coaching ke depannya. Kira-kira kompetensi mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching? Rencana saya yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali kompetensi yang ada dalam diri coach dan insya Allah itu akan memberikan solusi kepada coach tersebut gitu. Baik Pak, jadi secara umum semuanya sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Iya insya Allah, amin Ibu. Terima kasih. Ada lagi yang mau dibicarakan? Mungkin untuk sekarang ini Bu belum ada, sudah cukup. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita dulu ya Pak. Iya Bu, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Delmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Delmi, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Ya alhamdulillah. Saya dengar Ibu Delmi hari ini akan melakukan coaching ya terhadap rekan gurunya Ibu. Iya, jadi rencana saya memang hari ini akan melakukan coaching dengan rekan saya. Ya baik. Oke. Jadi saya di sini sebagai observer akan melakukan observasi terhadap proses coaching yang nantinya akan dilakukan oleh Ibu ya. Dengan senang hati Pak, karena itu tentunya akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Baik, sebelum proses coaching dimulai, terlebih dahulu kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini ya Bu ya. Ya siap Pak. Jadi bagaimana Pak? Ya, jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu sudah pernah melakukan coaching nih sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Ya, jadi saya itu sudah pernah melakukan proses coaching bersama rekan saya di sekolah. Ya, baik. Ya, sudah pernah ya Bu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Ya, baik. Apakah Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan saya? Siap, baik. Pak. Ya, baik. Oke. Kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching yang nantinya akan dilakukan? Ya, jadi saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, nah bagus sekali nih Bu ya. Jadi nanti dalam proses coaching nantinya saya akan membantu Ibu mengamati ya. Selanjutnya nih, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Jadi
kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu bagian kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Jadi kalau begitu nanti pada saat Ibu melakukan proses coaching, saya akan lebih fokus untuk mengamati kedua kompetensi tersebut ya Bu ya. Iya Pak. Ya, selanjutnya untuk indikator atau ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Ya, jadi tujuan pengembangan yang saya inginkan itu yaitu saya bisa memfasilitasi coach untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi dengan menggali potensi sendiri, Pak. Oke, baik ya. Oke, kalau begitu nanti setelah ini silahkan Ibu melakukan coaching. Ya, semangat Ibu ya, semoga berhasil dan lancar melakukan coaching hari ini. Terima kasih Pak. Ya, jangan lupa setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Delmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sibukkah hari ini? Alhamdulillah tidak. Oh. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Ibu, sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Gini Bu, saya ingin sedikit minta waktunya Ibu. Saya di dalam kelas itu saya sedikit kebingungan dalam hal mengajar agar bagaimana anak-anak itu bisa termotivasi lagi, jadi dia bisa dalam pembelajaran saya itu mereka bisa senang, mereka bisa lebih fokus lagi dalam pembelajaran saya itu. Jadi Bapak memiliki masalah dengan pelajaran di kelas ya. Iya Ibu ya. Jadi sebelum lanjut kita tentukan dulu kira-kira apa tujuannya Bapak dari percakapan kita pada siang ini? Iya, tujuan saya itu saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dalam mengajar siswa agar siswa itu termotivasi dalam belajarnya, siswa itu bisa senang, bahagia, dan bisa fokus di pembelajaran saya. Jadi tujuan Bapak ini akan mendapatkan solusi yang dari permasalahan yang Bapak hadapi. Oke. Masalahnya apa ya Pak? Ini Ibu, yang saya melihat di saat saya mengajar anak-anak termotivasi, mereka di kelas itu banyak bermainnya, mereka kurang semangat dalam belajar. Jadi saya berpikir apakah kompetensi saya sebagai guru ini sudah memenuhi kebutuhan belajar mereka atau belum ya? Bapak ini merasa kompetensi yang Bapak miliki masih belum maksimal sehingga anak-anak itu kayak belum antusias ya, belum termotivasi dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak lakukan. Iya, seperti itu Ibu. Menurut Bapak idealnya idealnya itu seperti apa pembelajaran bisa memotivasi siswa? Kalau menurut saya idealnya itu ya kalau anak-anak sudah merasa bahagia, merasa sudah termotivasi, merasa rugi kalau tidak mengikuti pembelajaran saya. Idealnya saya seperti itu. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan? Mungkin ada pernah Bapak melakukan satu langkah-langkah khusus untuk supaya siswa itu termotivasi. Iya, saya sudah pernah melakukan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan menyenangkan. Nah, di situ saya sudah mencoba membuat pembelajaran bermain sambil belajar.
Saya sudah pernah buat seperti itu, bermain sambil belajar. Jadi Bapak sudah melakukan langkah-langkah ya bahwa stop motivasi siswa itu dengan melakukan pembelajaran. Bermain sambil belajar. Iya, seperti itu. Kalau untuk posisi sekarang ini kan Bapak tadi masalahnya masih, kalau menurut Bapak dari skala 1 sampai 10 Bapak itu sudah berapa? Berada di posisi skala berapa? Oh, kalau untuk saat ini saya merasa itu posisi saya ini masih di skala 7. Masih di skala 7. Jadi sebenarnya posisi skala berapa yang Bapak inginkan untuk mencapai tujuan? Keinginan saya sih ingin mencapai skala 10 itu. Ya kalau nggak sampai ke skala 10, 9 cukup. Kira-kira menurut Bapak ada tidak metode lain yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Karena tadi Bapak sudah ada langkah awal, tapi kemudian ada tidak metode lain yang ingin Bapak lagi Metode lainnya sih saya pernah berpikir, pernah membuat suatu rencana dalam pembelajaran saya itu ada seperti kuis yang menantang. Nah, di situ ya istilahnya seperti teka-teki, Ibu. Jadi mereka mengisi kolom-kolom, ya, seperti mengisi teka-teki. Teka-teki. Jadi di situ saya buat pertanyaan-pertanyaan yang menantang, yang mengacu motivasi mereka dalam belajar. Jadi mereka mengisi langsung di situ teka-teki. luar biasa sekali apa yang sudah Bapak lakukan ini. Kemudian ada rencana yang akan Bapak lakukan ya. Kira-kira rencana mencapai tujuan tersebut berapa jangka waktu yang yang Bapak butuhkan mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Kira-kira waktu yang saya butuhkan itu dalam satu bab, Ibu, ya. Dalam satu bab itu mungkin sekitar 5 pertemuan, 5 kali pertemuan. Ini kan tiap minggu 2 kali pertemuan, jadi sekitar 2 minggu lebih, Ibu, waktu yang saya butuhkan untuk melaksanakan rencana saya ini. 2 minggu lebih, Ibu. Ya, 2 minggu lebih ya kan? Ya. Kira-kira tolak ukur keberhasilan dari Tolak ukurnya itu motivasi belajar siswa itu kembali, ya, itu yang pertama tolak ukurnya. Jadi motivasi siswa untuk belajar kembali, semangat belajarnya juga kembali, dan yang paling penting mereka merasa rugi kalau tidak mengikuti pembelajaran saya, dan mereka sangat merindukan saya untuk masuk kembali di kelas mereka. Itu tolak ukur saya. bagus sekali. Kemudian berapa persen kira-kira keberhasilan yang Bapak dari rencana Bapak itu akan berhasil? Jika presentasikan keberhasilannya itu Keberhasilannya sih insya Allah mencapai 85%. Yang 15%-nya saya minta bantu doanya Ibu. Saya juga sambil saya berdoa agar bagaimana kompetensi dalam mengajar saya ini meningkat, ya, dan anak-anak itu bisa belajar dengan semangat, termotivasi lagi. kemudian tentunya dalam melakukan rencana atau melaksanakan apa yang kita melaksanakan rencana-rencana yang akan kita lakukan ini tentu ada kendala, tantangan. Jadi menurut Bapak apa kendala yang kemudian bagaimana cara? Ya,
kendalanya itu yang pastinya waktu, karena dari rencana saya itu saya rasa waktunya agak lebih lebih panjang sedikit daripada waktu pembelajaran yang sesuai jadwal lah. Jadi mungkin waktunya agak sedikit panjang dari tidak sesuai jadwal. Mungkin itu waktu yang pertama. Dan yang kedua juga itu dalam membuat kuisnya, membuat pertanyaan yang menantang dan yang berbobot dalam membuat latihan itu dalam membuat pertanyaan. Mungkin itu kendala yang dan solusi yang insya Allah akan saya lakukan ya untuk mengatasi masalah itu atau kendala itu. Yang pertama itu saya minta waktu tambahan waktu sedikit dari jadwal yang akan selanjutnya. Misalnya pembelajaran saya selanjutnya itu apa, jadi pada guru itu saya minta waktunya waktunya sedikit, karena di pembelajaran saya ini membutuhkan kelebihan waktu gitu. Jadi yang pertama untuk mengatasi waktu itu saya minta waktu sama guru yang selanjutnya masuk. Kemudian untuk mengatasi dalam pembuatan soal-soal yang termotivasi seperti itu, membuat siswa termotivasi, yang pertama saya harus banyak mencari referensi ya di kanal YouTube, di media sosial, dan bertanya kepada rekan guru gitu. Jadi saya minta pendapat rekan sejawat. Kira-kira ada tidak orang yang Bapak butuhkan untuk membantu Bapak dalam melaksanakan Iya, tentu saja ada, pasti. Saya sangat membutuhkan bantuan dari rekan sejawat gitu. Yang mana nanti itu saya akan minta bantuannya berupa untuk membantu saya dalam membuat mencari referensi nantinya gitu. Jadi saya minta bantuannya, jadi kira-kira apa yang akan saya lakukan, jadi meminta ide dari dia. Kira-kira berapa orang yang sama-sama mengajar dengan Bapak, atau mungkin ada guru lain, guru senior atau untuk saat ini saya hanya butuhkan itu teman sesama pelajaran saya, karena dengan begitu dia lebih paham juga ketika saya jelaskan kembali. Saya harus buat seperti ini. Jadi istilahnya ada chemistry-nya lah, jadi bisa nyambung kalau sesama pelajar. yang merasa nyaman dengan Bapak ya? Iya. Nyaman dengan Bapak. Iya. Ya, kalau untuk waktu pelaksanaannya Pak, kira-kira kapan ini Bapak untuk merencanakan ide Bapak itu? Apa sudah setelah kita melakukan Bapak curhat sama saya, atau mungkin nanti minggu depan, atau Iya. Ya, rencananya itu saya lakukan itu insya Allah di pertemuan saya selanjutnya. Setelah pembicaraan kita ini, di pertemuan saya selanjutnya saya persiapkan dulu apa yang saya perlukan, saya matangkan dulu, kemudian insya Allah saya akan laksanakan. Kira-kira apa komitmen Bapak agar apa yang Bapak lakukan ini bisa continue? Tentu saja komitmen yang akan saya lakukan itu supaya ini tidak terputus ya. Jadi ya, insya Allah yang akan saya lakukan akan terus belajar ya. Jadi terus mencari referensi, terus mencari
apa namanya itu, ilmu-ilmu untuk menunjang kompetensi dalam hal mengajar saya, dan komitmen saya pada intinya itu bagaimana anak-anak itu di dalam setiap pembelajaran saya, anak-anak bisa semangat, bahagia, dan termotivasi. Gitu. Misalnya apa? Anak apa ide yang Bapak lakukan? Kira-kira itu kan Bapak sudah berkomitmen ya melakukan secara berkelanjutan dengan cara selalu mencari referensi. Kira-kira apa misalnya dalam jangka waktu mungkin 1-2 bulan sudah berlangsung, tiba-tiba Bapak sudah lupa lagi dengan tujuan awal Bapak, kira-kira ada tidak yang Bapak lakukan di situ? Apakah mungkin membutuhkan dari teman sejawat atau apa yang Bapak lakukan agar maksudnya tiba-tiba di tengah perjalanan ini sudah akan terputus apa yang tujuan yang Bapak itu? Nah, itu lagi. Kalau seperti itu Ibu, saya akan ingat kembali komitmen saya dengan memperkuat komitmen yang awalnya semangat, kemudian semangatnya menurun. Insya Allah dengan komitmen yang kuat, dengan mempunyai komitmen yang tinggi dan motivasi yang tinggi, insya Allah itu akan meningkatkan semangat lagi saya dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi saya bisa simpulkan bagaimana Bapak dari permasalahan yang Bapak lakukan, bagaimana masalah Bapak tadi kan artinya konsep atau motivasi siswa dalam pelajaran, dan Bapak sudah melakukan rencana langkah-langkah yang akan Bapak lakukan itu dengan untuk pembelajaran pada siswa pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas. Oke. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ya? Insya Allah, alhamdulillah saya dari percakapan ini Ibu, Masya Allah banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan ya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur Ibu membuka wawasan saya, pikiran saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya bersyukur Ibu sudah mengarahkan saya agar apa yang akan saya lakukan kemudian gitu. Jadi saya berterima kasih sekali atas waktunya Ibu ya. Jadi terima kasih banyak Ibu. Jadi dengan Ibu memberikan pertanyaan, tiba-tiba saya langsung oh iya yang akan saya lakukan seperti ini nantinya. Jadi saya bersyukur sekali Ibu punya waktu dengan saya gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan lagi? Alhamdulillah Ibu, mungkin hanya itu saja dulu yang ingin saya utarakan. Saya bersyukur Ibu sudah memberikan waktu kepada saya, sudah meluangkan waktunya, sudah membantu saya mendapatkan solusi dan mendapatkan ide. Saya bersyukur sekali. Jadi saya juga merasa senang Bapak percaya sama saya untuk bercerita. Artinya Bapak percaya sama saya sebagai atau teman yang Alhamdulillah Ibu, Masya Allah. Ya, terima kasih waktunya Ibu ya. Saya masih ada jam ini. Saya permisi dulu Ibu ya. Assalamualaikum Ibu, permisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Delmi, ya tadi sudah melaksanakan coaching ya. Jadi bagaimana nih perasaannya Ibu setelah melakukan proses coaching tadi? Ya, jadi perasaan saya cukup senang karena saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Ya, alhamdulillah ya. Tadi juga saya sudah mengamati, melihat Ibu melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan sudah lengkap. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, tanggung jawab, semua sudah Ibu terapkan tadi dalam proses coaching. Iya Pak, jadi saya akan terus berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses coaching bersama rekan saya ataupun siswa. Ya, baik Bu. Jadi kira-kira nih kompetensi mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Ya.
Jadi yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi pada mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh ya Bu ya. Baik, secara umum semuanya sudah berjalan lancar dan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, ada lagi nih yang mau dibicarakan? Ya, alhamdulillah sudah tidak ada lagi Pak. Ya baik ya, kalau sudah tidak ada lagi berarti kita cukupkan saja ya diskusi kita kali ini ya Bu ya. Iya Pak. Ya baik, terima kasih ya Bu ya sudah mau berdiskusi dengan saya. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Raja. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Andi? Alhamdulillah sehat walafiat, baik-baik saja Pak. Alhamdulillah. Saya dengar hari ini Bapak akan melakukan coaching ya dengan rekan Bapak. Iya Pak, rencana saya hari ini akan melakukan coaching terhadap rekan guru saya. Oke, baik Pak. Di sini saya akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Ya dengan senang hati ya Pak, karena observasi ini akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching yang saya miliki Pak. Ya, baik. Gini Pak, jadi sebelum proses coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Bapak. Iya, oke siap Pak, siap. Jadi bagaimana itu Pak penilaiannya itu Pak? Jadi gini, jadi nanti insya Allah saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Bapak kira-kira sebelumnya Bapak sudah pernah menerapkan kegiatan coaching dengan prinsip coaching atau belum ya? Alhamdulillah saya sudah pernah melakukan coaching dengan beberapa rekan guru saya di sekolah Pak. Oh iya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah Bapak berkenan? Siap Pak, siap berkenan Pak ya. Iya. Kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Jadi dalam proses coaching nanti yang saya akan lakukan, saya ingin mengembangkan seluruh kompetensi coaching, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching gitu Pak. Iya, bagus sekali tuh Pak, bagus sekali, Masya Allah. Nanti Insya Allah saya akan membantu Bapak dalam mengamatinya. Kemudian Pak, bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Secara spesifik saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh iya. Kalau begitu nanti saya lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Pak ya. Iya Pak, iya. Untuk indikator atau ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Jadi untuk indikator atau ketercapaian yang ingin saya capai dalam proses coaching kali ini adalah saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan menggali potensi dari diri coach sendiri itu Pak. Oh oke, baik kalau begitu. Nanti insya Allah setelah ini silakan melakukan coaching ya Pak. Semangat Pak, semoga berhasil. Iya siap Pak ya. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Delmi. Ya jadi mana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Nah, terus bagaimana ini kabarnya anak-anak dalam kelas? Ya, alhamdulillah. Sudah itu Pak. Jadi tujuan saya menemui Bapak ini untuk membicarakan permasalahan saya menghadapi siswa kelas. Oh ya baik. Jadi Ibu datang menemui saya ini tujuannya adalah ingin bercerita, ingin berbagi masalah tentang
keadaan kelas ibu. Ya, jadi dari kira-kira nih dari nantinya ini percakapan yang akan kita lakukan ini, apa yang ibu ingin dapatkan dari kegiatan kita atau percakapan kita pada hari ini? Jadi tujuan saya datang ke sini itu ingin curhat dengan Bapak, yaitu saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, jadi masalahnya apa ini Bu? Kalau boleh diceritakan ya silakan ceritakan Bu masalahnya. Oke. Ya jadi begini Pak, saya kan ini mengajar di kelas 9. Ya, Di antara kelas 9 ini ada 4 kelas ABCD. Namun ada satu kelas itu yang bermasalah ketika saya mengajar di kelas mereka, itu kelas 2D. Di mana ini saya sering ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran berkelompok atau kolaborasi ini, sepertinya anak-anak tidak mau untuk berkolaborasi atau bekerja sama dalam kelompok, sehingga terlihat ada jarak atau ada berbeda antara anggota kelompok antara satu dengan lain. oh ya ya, baik baik. Jadi kalau saya bisa rangkum ya, bisa simpulkan, tujuan ibu datang ke sini adalah ingin bercerita tentang masalah ibu tadi yang sudah ibu ceritakan ke saya. Kemudian tujuannya adalah menemukan solusi atau jalan keluar bagaimana menghadapi kurang kolaborasinya siswa ya ketika berkelompok ya. Jadi ya secara umum tujuannya adalah mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh ibu terhadap kelas atau siswa yang kurang antusias dalam bekerja kelompok. Ya, Benar sekali Pak. baik, jadi begini, bagaimana caranya ibu mengukur tingkat atau kriteria kerjasama atau kolaborasi siswa dalam sebuah kelompok? Itu bagaimana cara pengukurannya? Ada indikator-indikatornya? Ya, jadi indikator dari pembelajaran berkelompok yang sudah saya lakukan itu di mana ketika ada sudah mulai pembelajaran kelompok itu ada yang namanya diskusi kelompok. Jadi di sini ketika anak-anak mampu berdiskusi, menyampaikan ide antara teman satu dengan teman yang lain dalam menyelesaikan tugas, dan mereka bisa mengerjakan bersama-sama, itu menjadi indikator keberhasilan bahwa pembelajaran kelompok itu kolaborasi antar kerjasama antara satu kelompok itu tercapai. Baik, baik. Ya, jadi tadi indikatornya sudah ada ya, kriterianya keberhasilan bahwa bisa dikatakan siswa tersebut memiliki sifat kolaborasi yang tinggi, itu bagaimana. Kemudian selanjutnya, kalau dari pengamatan ibu ini, selama melakukan pembelajaran secara berkelompok, kalau boleh saya buat dalam rentang nilai ini, dalam misalkan dari rentang 1 sampai 10, kondisi atau level siswa ibu untuk dalam aspek kolaborasi atau kerjasama itu saat ini rata-rata siswa itu ada di level berapa kalau rentang 1 sampai 10? Iya, kalau kita ukur dari rentang ya antara 1 sampai 10, ya kira-kira posisinya berada di angka 6, karena hampir sebagian besar siswa itu enggan untuk melakukan kerjasama dalam kelompok. Ya, berarti masih agak rendah ya untuk levelnya ya. Baik, jadi untuk menghadapi level siswa atau kondisi siswa yang cukup rendah ini, sebelumnya ibu sudah pernah melakukan langkah-langkah apa yang ibu jadikan solusi ya? Jadi langkah-langkah yang sudah saya lakukan itu yaitu pada saat sebelum kegiatan kolaborasi pembagian kelompok. Jadi sebelum melakukan kegiatan inti dalam pembelajaran, saya membagi kelompok ya berdasarkan kemampuan mereka. Saya menyampaikan bahwa
dalam kerja dalam pembelajaran ini akan dilakukan penilaian, bukan hanya sekedar penilaian pengetahuan hasil dari pekerjaan, tapi juga bagaimana mereka bisa bekerja sama. Jadi saya menyampaikan apa saja kriteria dari penilaian ketika mereka melakukan bekerja sama. Ya, baik. Ya, berarti Ibu sudah pernah memberikan stimulus, memberikan pemantik ke siswa bahwa dalam kegiatan berkelompok ini ada kriteria penilaian yang akan dinilai Ibu. Ya, jadi dengan langkah yang Ibu sudah pernah lakukan ini, ada tidak perubahannya? Oh iya, jadi ketika saya melakukan ini, saya mengamati ada sedikit perubahan, tapi belum maksimal. Belum maksimal ya. Iya, masih ada beberapa kelompok yang masih enggan untuk melakukan kolaborasi. Tapi kira-kira kemampuan mereka ini, rasa kolaboratif mereka itu bisa mencapai titik maksimal tidak kalau menurut pandangannya Ibu ini, menurut perkiranya Ibu? Ya, menurut saya bisa mencapai maksimal. Bisa ya. Jadi tergantung dari apa yang saya lakukan. Ya, baik. Baik, tadi berarti Ibu sudah pernah melakukan ide-ide, pernah memberikan solusi ya. Nah, jadi selanjutnya nih, kira-kira kan tadi menurut keterangannya Ibu bahwa dengan pemberian motivasi, pemberian seperti awal diberitahukan bahwa akan ada penilaian, itu hasilnya kurang maksimal. Nah, kira-kira nih dari hasil tersebut, apa ide baru atau terobosan Ibu untuk dapat meningkatkan rasa kolaborasi siswa ini yang tadi menurut keterangan Ibu sebenarnya bisa mencapai level maksimal, level 10. Nah, jadi ide-ide apa nih kira-kira yang lebih fresh, yang lebih menarik untuk diterapkan kepada siswa? Ya, jadi ada rencana baru yang akan saya lakukan. Jadi saya mengidentifikasi ternyata ini anak-anak di dalam kelas ini kurang saling mengenal antara satu dengan siswa yang lain. Jadi mungkin di sini saya akan melakukan sebelum kegiatan pembelajaran itu akan melakukan pengenalan. Jadi ada semacam kuis ataupun ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan itu tentang mengenal teman sejawat mereka. Jadi mereka bisa tahu saling mengenal, misalnya teman ini namanya si Santi misalnya, namanya, kemudian orang tuanya, berapa bersaudara, kemudian apa hobinya. Jadi dengan cara saling mengenal teman itu, mudah-mudahan di situ bisa mereka lebih akrab. Ya, berarti ada terobosannya Ibu, yaitu dengan metode saling mengenalkan ya, karena tadi ternyata setelah diidentifikasi permasalahannya adalah di kurang akrabnya mereka ya, keakraban mereka itu kurang, jadi sehingga merasa canggung ketika dalam sebuah kelompok. Baik, selanjutnya tadi kan Ibu sudah menemukan ide, sudah menemukan alternatif lah untuk menghadapi permasalahan yang Ibu hadapi. Pertanyaan selanjutnya yang saya ingin tanyakan itu prosedur atau langkah-langkah secara rincinya di dalam kelas itu bagaimana untuk menerapkan itu, metode saling mengenal itu? Iya, jadi rencana saya ini ya, saya akan mencatatkan dalam desa, akan membuat menyusun RPT, kemudian dalam RPT itu akan saya cantumkan beberapa pertanyaan tematik siswa yang akan mereka jawab. Kemudian ini lagi, ketika selesai pembelajaran saya akan melakukan refleksi, di mana ketika ada siswa yang dalam satu kelompok itu sudah terjalin kerjasama, sudah saling mengenal, kemudian dengan dulu mereka sudah bebas menyampaikan ide mereka dalam satu kelompok, saya akan memberikan apresiasi kepada mereka, memberikan reward berupa mungkin itu dari usian atau ada berupa hadiah gitu.
seperti keinginan. Oke, baik ya. Tadi sudah terarah ya, Ibu sudah menemukan mengidentifikasi masalah, kemudian menemukan solusi dan prosedurnya. Nah, sekarang jadi sebuah ide itu tentunya ini pasti ada hambatan, ada tantangan atau kendala. Nah, sebelum melaksanakan ide ini kira-kira Ibu sudah mengantisipasi tidak kendala-kendala apa yang akan terjadi kira-kira? Tentunya dalam membuat rencana ini pasti ada ya, dalam melaksanakan ini pasti ada tantangan atau kendala ini. Saya rasa untuk kendalanya itu dari saya bagaimana cara mengatasi siswa, karena kalau saya melihat karakter dari siswa ini kelas 9D ini ya cukup unik, berbeda dengan kelas-kelas lain. Jadi itu mungkin tantangan tersendiri buat saya, bagaimana saya bisa maksimal untuk mendorong memotivasi mereka itu agar mereka itu bisa ada kemauan, keinginan untuk merasa peduli dalam komunitas, dalam satu kelompok, kemudian tidak ada lagi punya perasaan perbedaan di antara mereka. Baik ya, jadi kendalanya Ibu sudah berhasil identifikasi. Nah, sekarang untuk menjalankan misinya Ibu ini, ide baru yang lebih fresh ini, kira-kira ada tidak orang yang bisa membantu Ibu untuk mensukseskan ide Ibu ini? Ya, jadi ada. Jadi saya di sini memang membutuhkan rekan dan sejawat. Kebetulan ini teman dekat saya, jadi saya membutuhkan bantuan beliau bagaimana bisa apa yang saya lakukan ini bisa terlaksana dengan baik. Baik ya. Jadi sudah ada orang-orang yang insya Allah nantinya akan membantu untuk menjalankan ide-idenya Ibu. Baik, idenya Ibu ini kira-kira nih berapa lama waktu yang dialokasikan untuk menjalankan ide ini, untuk membuat rencana ini? Oh iya. Jadi karena ini saya ingin campurkan dalam RTPP, jadi mungkin saya butuh waktu sekitar 1 bulan RTPP. Tapi setiap pertemuannya 1 bulan lebih ya, itu karena itu akan ada beberapa pertemuan. Kemudian nanti pada pelaksanaannya mungkin dibutuhkan sampai pada pertengahan pembelajaran mungkin 1-2-3 bulan, dan saya pantau bagaimana apakah memang sudah berhasil dari rencana yang akan saya lakukan. Baik ya, jadi tadi waktunya menyesuaikan dengan RPP ya. Ya baik. Nah sekarang ini Ibu kan sudah dari awal kita sudah berbincang-bincang, sudah berbagi, Ibu juga sudah mengungkapkan permasalahan yang Ibu hadapi, kemudian Ibu sudah berhasil mengidentifikasi solusi, menemukan solusinya, kemudian waktu juga sudah Ibu alokasikan, sudah Ibu tentukan bahwa untuk melaksanakan ide yang baru ini Ibu membutuhkan waktu sekian. Jadi nah sekarang tinggal Ibu komitmen dengan ide-idenya baru Ibu ya. Jadi komitmen apa yang sudah direncanakan itu harus dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang tadi ditentukan. Nah sekarang untuk dapat komitmen dengan idenya Ibu ini, kira-kira ada tidak orang lain selain yang tadi membantu Ibu membuat ide atau rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu? Ada enggak orang lain atau orang tersebut tadi itu yang sekaligus merangkap sebagai orang yang mengingatkan Ibu terhadap komitmen Ibu? Iya, jadi saya memang membutuhkan rekan saya, kebetulan dia ada teman akrab saya, karena kami berdua nanti saya membutuhkan bantuannya untuk menyusun DPD sampai pada pelaksanaan. Jadi saya memang butuh beliau untuk mengingatkan saya apabila pada saat pelaksanaan di pertengahan jalan itu tiba-tiba saya lagi sudah tidak sesuai dengan komitmen awal saya. Jadi saya memang butuh teman untuk mengingatkan saya agar saya tetap terus berkomitmen dengan apa yang tujuan yang ingin saya capai. Ya, orangnya sama dengan yang tadi Bu, yang membantu Ibu menemukan ide. Oh ya, berarti tetap orang yang sama ya. Iya. Berarti beliau ini yang nantinya akan membantu Ibu untuk menentukan
merancang ide-ide baru ini, kemudian beliau juga yang nantinya akan menjadi pengingat ya, menjadi orang yang terdepan mengingatkan ibu bahwa ini harus segera dilaksanakan. Ini sudah komitmen dengan rencana, dengan ide awal, jadi itu orang yang sama ya. Baik. Jadi begini Bu Delmi ya, kalau boleh saya rangkum nih perbincangan kita pada hari ini. Jadi tadi Ibu sudah datang menemui saya, kemudian Ibu bercerita berbagi masalah, berbagi keresahan, yang tentunya keresahan ini tidak hanya dirasakan oleh Ibu ya, tentu sebagai seorang pendidik, seorang guru, banyak permasalahan yang dihadapi di dalam kelas ataupun di dalam sekolah. Jadi permasalahan itu tidak hanya datang dari siswa, tidak hanya datang dari rekan sejawat, tapi juga dari luar siswa atau rekan sejawat ya. Jadi kalau saya mau rangkum, tadi Ibu sudah datang, sudah bercerita, kemudian kita sudah sama-sama mencari solusinya, kemudian Ibu sudah punya ide baru yang lebih fresh, yang lebih segar, yang insya Allah tadi Ibu sudah komitmen, dan tingkat keberhasilannya juga Ibu sudah yakin bahwa nantinya akan berhasil ide-ide ini. Jadi yang terakhir, jadi komitmen dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi idenya Ibu ini sangat bagus, sangat baik. Tentunya juga tujuannya adalah sama ya, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, khususnya dalam aspek kolaborasi ya, dalam aspek kolaborasi ya. Jadi itu mungkin rangkuman dari saya terhadap perbincangan kita hari ini. Saya berharap agar Ibu tetap komitmen. Yang pertama tetap komitmen, kemudian tetap konsisten melaksanakan apa yang sudah direncanakan dari awal ya, insya Allah ya Bu ya. Jadi nanti saya juga akan sama-sama mendampingi Ibu juga ya. Nanti insya Allah, siapa tahu ada di waktu tiba-tiba saya yang bermasalah saya, jadi saya bisa menjadikan tolak ukur referensi Ibu untuk menghadapi masalah saya ya. Baik, jadi apa nih yang Ibu rasakan atau Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Ya, jadi saya merasa setelah bercakap dengan Bapak, saya merasa senang sekali. Selama ini mungkin masalah saya itu saya pendam sendiri, tapi ketika saya bercerita dengan Bapak apa permasalahan yang saya hadapi, kemudian saya menemukan solusi dari apa permasalahan saya merasa sangat senang, merasa lega. Ya alhamdulillah Bu ya, sudah lega, sudah senang bisa berbagi masalah dengan saya. Baik, kira-kira ada lagi nggak yang mau dibicarakan atau kita bahas pada hari ini? Oh ya, cukup ya. Baik, terakhir sekali ya, saya mengingatkan untuk tetap konsisten dengan ide yang sudah dilaksanakan tadi. Insya Allah nanti kalau bagaimana perkembangannya bisa Ibu datang lagi untuk berbicara atau berbincang-bincang kembali dengan saya ya. Jadi misalnya nanti ya Pak, kalau saya menemukan lagi permasalahan baru mungkin yang saya dapat di kelas, insya Allah saya sedia kapanpun ya. Yang penting saya ada waktu luang, saya akan siap untuk berbincang-bincang dengan Ibu. Terima kasih Pak atas waktu. Iya, sama-sama Ibu Delmi. Maaf sudah mengganggu Tidak waktunya apa-apa. Bapak. Iya. Saya permisi dulu Pak. Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, berdasarkan proses coaching yang saya sudah lakukan tadi, ada satu kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan ke depannya agar lebih baik lagi, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, saya bisa lebih dalam menggali potensi coaching untuk membantu mereka menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, Pak. Oh gitu ya Pak. Oh tadi secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi Pak ya dalam melakukan proses coaching ini. Ya insya Allah Pak ya.
Kira-kira ada lagi yang mau ingin dibicarakan? Untuk hari ini alhamdulillah sudah tidak ada lagi yang dibicarakan, saya rasa sudah cukup ya Pak ya. Oh iya, oke. Kalau tidak ada lagi Pak, kita cukupkan diskusi kita ini Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Raja sudah mau mengobservasi proses pancing saya. Oh iya, saya permisi ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan dapat menginspirasi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.